Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NIM A1C32004 dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai efek fotolistrik dengan menggunakan. Nah, langsung saja kita ke aplikasi dari PET simulasi. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada tampilan dari percobaan mengenai efek fotolistrik. Sebelum melakukan percobaan efek fotolistrik, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah cahaya menumpuk permukaan logam tertentu menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam. Nah, itu adalah pengertian dari efek fotolistrik. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan beberapa tampilan di percobaan kita kali ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada sasaran. Sasaran ini adalah bahan yang akan dilakukan pada percobaan kita kali ini. Ada natrium, ada seng, ada tembaga, ada platinum, ada kalsium. Nah, selanjutnya di dalam kotak ini ada intensitas. Nah, intensitasnya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan percobaan yang akan kita lakukan. Dan di bawahnya itu adalah panjang gelombang yang akan kita ubah sesuai dengan percobaan yang akan kita lakukan. Dan di sini ada sumber cahaya. Dan yang di bawahnya itu ada proses atau tempat yang akan berlangsungnya efek fotolistrik atau pelepasan elektron. Selanjutnya di sini ada dua kutub, yaitu ada kutub katoda dan kutub anoda, dan di bawahnya itu ada tegangan, dan di sini ada arus. Untuk kali ini, saya akan melakukan percobaan 4 kali percobaan dengan data awal, yaitu percobaan awal dengan sasarannya berbeda, intensitasnya sama, panjang gelombangnya sama, dan tegangannya sama. Baiklah, langsung saja kita memulai untuk percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, sasaran atau bahannya saya menggunakan natrium. Nah, sebelum itu kita harus mengklik terlebih dahulu, tunjukkan hanya energi elektron. Selanjutnya, arus versus tegangan baterai. Selanjutnya, kita klik arus versus intensitas cahaya. Selanjutnya, kita klik energi elektron versus frekuensi cahaya. Nah, jadi yang pertama tadi kita telah menentukan sasaran atau bahannya itu berbeda, yaitu yang pertama natrium, dan intensitasnya kita ubah menjadi 48% dengan panjang gelombangnya kita ubah menjadi 166 Newton meter. Nah, untuk tegangannya kita ubah menjadi 0,20 volt. Nah, arus yang dihasilkan yaitu senilai 0,697 ampere. Nah, selanjutnya kita ubah sasarannya atau bahannya menjadi seng dengan intensitas, panjang gelombang, dan tegangannya sama, yaitu arus yang dihasilkan senilai 0,438. Nah, lanjut kita ke sasarannya, kita ubah ke bahan tembaga dengan intensitas yang masih tetap sama, yaitu 48%, dengan panjang gelombangnya senilai 166 Newton meter, dengan tegangannya senilai 0,20 volt. Nah, teman-teman dapat lihat arus yang dihasilkan yaitu senilai 0,334 ampere. Nah, ini untuk percobaan pertama yang dimana sasaran atau bahannya berbeda. Kita lanjut ke percobaan kedua yang dimana intensitasnya yang berbeda, sasaran, panjang gelombang, dan tegangannya sama. Langsung saja untuk kali ini sasarannya saya memilih natrium. Panjang gelombangnya masih tetap sama, yaitu 166 Newton meter dengan tegangannya senilai 0,20 volt. Dan di sini kita intensitasnya kita ubah menjadi 24%. Nah, teman-teman dapat lihat arus yang dihasilkan yaitu senilai 0,354 ampere. Nah, lanjut lagi kita ubah intensitasnya menjadi 38%. Nah, dari proses yang dimana sasaran atau bahannya sama,
panjang gelombangnya sama dan tegangannya sama, arus yang dihasilkan senilai 0,551 ampere. Nah, lanjut lagi kita ubah intensitasnya menjadi 70% dan arus yang dihasilkan senilai 1,019 ampere. Nah, ini untuk percobaan yang kedua yang dimana intensitasnya berbeda. Lanjut kita ke percobaan ketiga yang dimana panjang gelombangnya kita ubah. Nah, untuk kali ini tetap sasarannya sama, yaitu natrium. Intensitasnya kita ganti seperti awal, yaitu 38%, dan tegangannya kita tetap sama, yaitu senilai 0,20 volt. Nah, di sini arusnya kita ubah menjadi 207 Nm, dan arus yang dihasilkan senilai 0,594 ampere. Nah, lanjut lagi kita ubah di mana panjang gelombangnya menjadi 265 Nm dan tetap intensitasnya sama, sasarannya sama, dan tegangannya sama, maka arus yang dihasilkan senilai 0,316 ampere. Nah, lanjut lagi kita ubah panjang gelombangnya menjadi 317 Nm, maka arus yang dihasilkan senilai 0,173 ampere. Nah, dari percobaan 1 sampai 3, di mana sasarannya berbeda, intensitasnya berbeda, panjang gelombangnya berbeda, maka arus yang dihasilkan pun juga berbeda. Lanjut kita percobaan keempat, yang di mana tegangannya yang berbeda. Di sini natriumnya tetap sama, atau sasarannya sama, intensitasnya tetap sama, dan panjang gelombangnya kita tetap sama, yaitu 317 Nm, dan tegangannya kali ini kita ubah menjadi 0,8 volt, maka arus yang dihasilkan senilai 0,173 ampere. Nah, selanjutnya kita ubah kembali tegangannya menjadi 3,60 volt, maka arus yang dihasilnya tetap sama, yaitu senilai 0,173 ampere. Nah, lanjut lagi kita ke percobaan mengenai tegangan volt yang diubah. Kini kita ubah menjadi 5 volt, maka arus yang dihasilkan senilai 0,173 ampere. Nah, teman-teman, dari percobaan 1 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi panjang gelombang atau frekuensi cahaya, maka semakin tinggi pula energi elektron yang dipancarkan. Sedangkan untuk peningkatan intensitas cahaya akan menambahkan jumlah elektron yang dipancarkan, dan tegangan yang diubah-ubah tidak berpengaruh pada arus listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan efek fotolistrik. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.